Motion, selamat pagi. Sekarang ada V-nya yang bakal ngobrol-ngobrol nih ya sama salah satu pakar, cie. Ini V-nya tuh sebenernya lagi galau juga. Pengen tahu nih ya, kalau diselingkuhin itu kan rasanya nggak enak banget. Tapi gara-gara perselingkuhan di kalangan selebriti ini kan emang lagi marak-maraknya. Dan masyarakat Indonesia sendiri juga pasti banyak juga nih yang suka selingkuh. Dan atau mungkin pernah diselingkuhin nih. Atau malah relationship itu membuat lo jadinya kayak aduh udah mulai nggak mau deh gue gara-gara trust issue sama pasangan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, tadi Vanya udah janji juga kan sama temen motion bakal ngobrol sama salah satu pakar, aka salah satu yang tahu banget nih kayaknya tentang dunia perselingkuhan. Wah, bukan dunia perselingkuhan dong, tapi tentang bagaimana cara menjalani hubungan yang baik gitu ya dari segi psikologi. Langsung aja kita ngobrol yuk sama Kak Fenisita Aurelia, MPC, psikolog dari psikolog klinis dewasa ya, dari psikolog klinis dewasa yang sudah terhubung langsung di via line telepon. Hai, selamat pagi Kak. Halo, pagi kafenya. Wow, ini aku mau nanya nih Kak, kan belakangan ini lagi marak banget ya, marak sekali tentang gosip perselingkuhan artis, selebriti gitu kan. Sampai masyarakat biasa kayak aku ini juga ya, itu kayak pernah diselingkuhin gitu. Rasanya kan nggak enak banget nih. Dan kalau misalnya diselingkuhin sama diselingkuhin dan berselingkuh itu menurut Kakak tuh sebenarnya dari segi psikologi itu gimana sih? Bisa ngebuat orang tuh jadi selingkuh? Ada bedanya nggak sih ternyata antara perempuan dan laki-laki gitu Kak? Oke, kalau jawaban sederhananya mungkin ya kafenya, biasanya perselingkuhan ini bisa terjadi ketika ada nih kebutuhan emosional yang nggak terpenuhi gitu. Hmm. Kebutuhan emosional ini kan bentuknya banyak ya gitu, mulai dari aduh kok rasanya aku nggak diperhatiin, aduh kok rasanya aku nggak didengar, kok aku tidak diperhatikan, sampai merasa kok aku tidak disayangi lagi gitu. Nah, bentuk kebutuhan emosional ini yang sekali, dua kali, tiga kali terakumulasi lama-lama muncul dalam bentuk emosi, oh Hmm? kesal, oh kecewa, oh tidak puas lagi dengan hubungannya gitu. Nah, bentuk kekecewaan dan rasa kesal ini nih yang kalau tertumpuk dan tidak disampaikan atau Mhm. dikomunikasikan dengan pasangan, ibarat kata ini nih yang akan jadi apa ya, formula awal ibarat kata terjadinya perselingkuhan gitu. Pemicu gitu ya Kak ya? Betul. Dan Hmm. biasanya rasa kesal, rasa kecewa itu kan adalah beberapa bentuk emosi yang wajar ya sebetulnya untuk dialami ketika lagi menjalin relasi dengan pasangan. Tapi biasanya rasa-rasa emosi ini tentu ketika muncul penyelesaiannya itu dilakukan secara internal. Oke, Hmm. dibahas sama pasangan apa ya yang bisa kita lakukan untuk supaya nih hal-hal ini bisa terminimalisir gitu. Nah, kalau pada kasus perselingkuhan biasanya tuh penyelesaian masalahnya dicarinya eksternal, Oh di luar dari eksternal ya. hubungan gitu Wah, ya. jadi gak Muncul diomongin nih. sama pasangan, tapi jadinya cari yang lain gitu ya. Betul gitu. Dan biasanya ketika kita mulai merasa oh kesel, oh Mhm. kecewa, secara sadar maupun tidak sadar, biasanya di kepala kita nih mulai melakukan komparasi. Contohnya, Hmm. oh kok dulu mantan aku lebih ngertiin aku ya? Atau oh kayaknya rekan kerja aku nih lebih bisa ada deh buat aku dibandingin pasangan gitu. Nah ini nih yang mungkin jadi beberapa pemicu awal mengapa perselingkuhan bisa terjadi. Bedanya Wah, apa sama perempuan sama laki-laki gitu yes. ya tadi. Aha, itu yang penasaran tuh. Kalau perempuan gitu, ketika kita bahas soal kebutuhan emosional, biasanya kan perempuan lebih outspoken, lebih berani gitu ya. Ketika oh nggak suka pasangannya gimana, atau aku pengen dong diapelin, atau aku pengen dong dibeliin ini, dibeliin itu gitu. Ini jadi hal yang lebih identik sama perempuan ya, dibandingkan sama laki-laki yang ketika punya kebutuhan emosional atau ketika kebutuhan emosional yang nggak terpenuhi kurang Mhm. outspoken gitu. Nah Oke. ini nih yang membuat mengapa pada akhirnya perselingkuhan pada laki-laki biasanya Aha. tidak semua ya. Biasanya tuh lebih terjadi ibarat kata kok tiba-tiba gitu. Kok mendadak, Oke. kok tiba-tiba udah kejadian nih. Berbeda sama perempuan yang biasanya tuh prosesnya lebih ada komplain-komplainannya dulu, Yes. ada ngeluh-ngeluhnya dulu, kode-kodeannya dulu Mhm. gitu. Gitu Mhm. beda sama laki-laki yang tiba-tiba langsung terjadi gitu. Itu bisa jadi karena kebutuhan emosional ada, tapi bukan menjadi prioritas, tapi ketika itu tidak ada, kita langsung cari penyelesaiannya di luar. Wah, Gitu. itu dia ya Mbak ya. Yang harus ngebuat kita jadi lebih aware juga nih ya. Kalau misalnya ada yang mau diomongin gitu ya harus langsung dikasih tahu, obrolin gitu ya biar
ketemu nih solusinya daripada selingkuh. Nah, tapi kalau misalnya tanda-tandanya sendiri nih dari pasangan kita yang selingkuh, nih kalau dari segi psikologi tuh gimana ya, Mbak? Tandanya lagi-lagi karena tadi adalah terkait si kebutuhan emosional ya. Mungkin yang paling terasa banget itu adalah kok ada emotional distance ya. Ibarat kata Oke. mulai ada jarak nih secara emosional antara pasangan ini si A dan B yang tadinya seperti apa kok sekarang Mhm. mulai terasa berbeda ya. Kok hubungannya tidak sehangat dulu ya. Kok ada beberapa sikap yang ibarat kata dulu dia nggak seperti ini, sekarang dia seperti ini. Oke. Nah, lagi-lagi karena ada perasaan kesal, kecewa yang tertimbun tadi membuat seseorang pada akhirnya ibarat kata ya kalau kita bahas effort gitu atau bahas investasi yang diberikan ke Yes. hubungan udah lebih menurun nih kayaknya dibandingkan dulu ketika kebutuhan emosionalnya masih terpenuhi. Nah, kayaknya ini nih menjadi tanda-tanda awal ketika kita melihat ada perubahan sikap atau Oke. kebiasaan atau kehangatan secara Hmm. emosional itu udah mulai hilang gitu atau berbeda dari biasanya. Oke, jadi itu ya teman motion ya. Tanda-tanda kalau misalnya pasangan itu udah mulai selingkuh itu adalah seperti perbedaan antara dari awal pacaran kok lama-lama kok berubah gitu ya Mbak ya. Nah, tapi kalau misalnya buat V-nya dan juga teman motion supaya terhindar dari perselingkuhan nih dalam suatu hubungan ini ada kiat-kiat atau tips gak sih Mbak? Tips sederhananya banget nyambung nih kafenya dengan yang pertama. Kalau ada rasa kesal, kecewa, tidak puas sama hubungannya, atau tidak puas sama pasangan, yuk kita cari penyelesaian masalahnya secara internal. Gitu. Oke. Minimal banget diomongin sama pasangan. Minimal banget pasangan tahu kondisi kita tuh seperti apa. Apa ya yang membuat kita kesal, apa Mhm. yang membuat kita tidak puas. Terus dibahas, ibarat kata kita tuh jadi satu tim gitu ya. Pasangan tuh nyari tahu. Oh oke, ada ya nih salah satu orang yang merasa kecewa karena gini-gini gini gitu. Kira-kira ke depannya gimana ya supaya kita bisa perbaiki, supaya kita bisa minimalisir. Jadi balik lagi fokus penyelesaiannya ke lingkaran tim kita nih yang punya hubungan gitu. Mhm. Bukan langsung dengan mudahnya melakukan penyelesaian secara eksternal gitu. Karena Wah, biasanya penyelesaian secara eksternal untuk sesaat terasa enak gitu. Langsung dapat nih kebutuhan emosionalnya. iya Tapi iya iya. tentu untuk keberlangsungan hubungan tidak akan jadi sustain ya. Yes, wah iya sih benar ya kalau misal cepat-cepat ngambil keputusan ya Mbak, tiba-tiba jadinya nggak baik dalam hubungan kita juga. Tapi kalau gini ya Kak, aku mau nanya soal kalau setelah pasca diselingkuhin, pasti kan kita dari tadi ngomongin soal diselingkuhin dan kalau pasca untuk ngobatin hati yang luka abis diselingkuhin itu gimana sih Kak? Boleh nggak sih dikasih tahu dari segi psikologi nih, biar aku juga makin kuat dan teman motion yang lagi diselingkuhin juga abis ini bisa lebih tenang gitu, jadi lebih santai gimana Kak? Nah, ini lagi-lagi ya tergantung case by case nih kayaknya kafenya. Oke Kak. Konteks atau karakteristik hubungannya kayak gimana? Apakah ini hubungan pacaran atau hubungan pernikahan gitu? Pun Hmm. pernikahan, apakah ini pernikahan yang tanpa anak atau pernikahan yang dengan anak gitu? Karena kayaknya faktor yang berkontribusi pada masa pemulihannya itu bergantung lagi pada karakteristik hubungannya. Itu secara umumnya. Mhm. Tapi yang jadi menarik kan apapun karakteristik hubungannya, opsinya dua ya ibarat Yes. kata antara tetap mau berada di dalam hubungan ini, mempertahankan hubungan ini dan memperbaiki hubungannya, atau keluar dari hubungannya, atau ibarat kata putus atau bercerai gitu. Hmm. Opsinya kan pasti dua ini. Yes. Sekarang pertanyaannya lebih ke gimana ya cara memilihnya gitu. Yang opsi yang mana ya yang aku perlu pilih. Nah, ketika kita bahas pemulihan gitu, hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama, sebagai orang yang diselingkuhin, contoh Mhm. ya, kita merasa posisi kita seperti apa nih? Apakah memaafkan itu menjadi opsi yang bisa kita pegang atau yang memungkinkan untuk kita lakukan gitu? Oke. Atau ternyata dari pengalaman diselingkuhi, bagaimana perselingkuhan itu terjadi, memaafkan menjadi hal yang kayaknya berat nih untuk dilakukan gitu. Mhm. Nah, itu aja udah menjawab ya opsi A atau opsi B yang tadi gitu. Kalau memaafkan dari sisi yang diselingkuhin atau korbannya ibarat Mhm. kata, ya tentu bisa memperbaiki hubungan. Kalau rasanya sudah sulit untuk memaafkan, ya boleh gitu untuk mengambil opsi yang lain. Ini kan dari sisi yang diselingkuhin. Iya, Gimana kalau dari diselingkuhin. sisi yang berselingkuhnya gitu kan? Aduh, itu gimana tuh, Kak? Nah, yang jadi menarik di sini adalah kita perlu melihat lagi nih sejauh mana ya
cara pandang dia atau Mhm. kalau kita membahas remorse gitu atau guilty feeling gitu terhadap perselingkuhan yang terjadi itu seperti apa ya cara pandang dia. Apakah selingkuh dilihat menjadi suatu hal yang wajar dan masuk akal untuk dilakukan atau dia udah punya track history melakukan hal yang berulang gitu, Mhm. berselingkuh berulang kali gitu. Nah, itu beberapa hal yang perlu dipahami dan ketika hubungan itu dilanjutkan, tentu yang berusaha gitu atau yang perlu memperbaiki adalah dua-duanya. Yang Oke. berselingkuh iya, yang diselingkuh iya gitu. Karena kan itu ibarat kata kapal kapal berdua gitu ya. Yes. Kalau ada bocor atau ada rusak, yuk kita benerin berdua sebagai satu tim yang sama-sama punya kapal ini. Nah, tentu ketika lagi mengambil decision making gitu ya terkait apa yang perlu dilakukan nih untuk memperbaiki pernikahannya atau Mhm. hubungan pacarannya. Kalau dirasa sulit untuk diperbaiki secara mandiri berdua, tentu boleh banget kalau mau meminta bantuan profesional Oke. gitu. Jadi kalau misalnya minta bantuan profesional itu memang jauh lebih baik supaya ada penengah juga ya Kak ya? Betul. Dan cara pandangnya mungkin bisa jadi lebih objektif gitu ya dalam Oke. membantu para pasangan mengidentifikasi nih kayaknya selingkuh nih munculnya dari mana ya nih? Kenapa ini bisa Hmm. terjadi ya nih gitu. Dan dikasih tahu juga solusinya apa gitu ya Kak ya? Oke Betul. Kak, terima kasih banyak ya udah sharing tentang masalah selingkuh ini ya. Selingkuh yang diselingkuhin emang sebenarnya nggak enak, tapi ya itulah namanya hidup juga ya Kak ya. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Venista Aurelia MC, psikolog, selaku psikolog klinis dewasa. Dan pastinya sehat terus ya Kak ya. Thank you banget udah sharing sama teman Motion.